Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu yayasan yang berada di daerah Cikarang, yaitu Yayasan Asyabitul Munawaroh. Untuk tingkat pendidikannya sendiri meliputi 1. Daycare atau penitipan anak, 2. Pendidikan usia dini atau PAUD, 3. TKIT A dan B, 4. Raudhatul Atfal, 5. SDIT, 6. Madrasah Ibtidaiyah, 7. SMP Islam, 8. SMK Islam Terpadu, dan ini terdiri dari jurusan Administrasi Perkantoran, Teknik Otomotif, Teknik Komputer Jaringan. 9. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran, 10. Lembaga Dakwah, 11. Panti Asuhan Yatim, Fakir, Miskin, dan yang terakhir 12. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Wah, Masya Allah, komplit sekali ya. Tapi kami di sini hanya akan berbincang-bincang mengenai tips dan trik dari sahabat Ukhti Fillah mengenai teknik pembelajaran dalam menciptakan para tahfiz sejak usia dini. Tentu kalian tidak asing lagi dengan Abang Falah, yaitu salah satu peserta Hafiz Indonesia 2020 yang sudah menghafal 6 juz di usianya yang sekarang baru berusia 5 tahun. Untuk itu, jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai akhir ya. Aku hafal Quran untuk memberi mahkota ayah dan bunda di surga. Jika dengan Al-Quran Allah menghidupkan kami, Allah memberikan kami rezeki, maka mudah-mudahan dengan syafaat Al-Quran kami nanti diberi keringanan saat hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Abang Teguh menjadi penghafal Al-Quran yang ikhlas, yang baik akhlaknya, yang kokoh imannya. Setelah lama berbincang-bincang dengan Mbak Ila, akhirnya sampai juga kepada tujuan kita, yaitu mendapatkan informasi terkait tips-tips yang Mbak Ila lakukan untuk mengajarkan putra-putranya menghafal Al-Quran hingga terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Sesuai dengan permintaan beliau bahwa video diambil dengan santai, sambil berdiri dan berbincang-bincang seolah tidak ada kamera yang merekam, untuk membuat suasana tetap apa adanya tanpa merasakan grogi yang kemungkinan bisa timbul. Nah, kalau kita pakai yang kayak gini, untuk falah durasinya 1 kali 24 jam non-stop. Jadi pembelajarannya non-stop nonton. Ya enggak, anak kan nggak melulu nonton kan. Artinya anak lari, anak makan, anak main, tetap audionya terserah. Emang dia secara visual dia nggak nonton ke TV gitu ya. Tapi secara audio dia menyerap, apalagi usia-usia anak kita golden age gitu. Nah, untuk evaluasi pakai metode audiovisual ini per 1 kali 24 jam kita putarkan. Triknya yang pertama adalah per 1 kali 24 jam diputarkan. 1 kali 24 jam kali 1 minggu, insya Allah anak udah bisa mengikuti ujung-ujung kata. Saya amma ya tasa, dia udah alus, udah ujung-ujungnya kayak gitu. Juga orangnya. Nah, ini udah malam nih. Udah, pacaran dong. Pacaran dong di situ tuh. Kamera dong. Assalamualaikum. Nih, abang, dengerin dulu. Om ini mau tanya. Kita pakai ini ya. Coba lagi pakai celana pendek kan orang yang main. Devala ini udah 6 juz loh. Aku 1 juz belum hafal. Hafalnya. Nah, ini mengatakan kalau kita ada video yang ngambil pure dari YouTube, kan dari YouTube. Kalau ini yang kalah, kesukaan kalah, bisa mana ini beneran kesukaan dari ini. Iya. Jadi dia per naik juz kita tanya maunya apa, kartunya misalnya oh bobo boy,
bobon. Oh, diisi sama kita sendiri. Ya, jadi airnya yang udah pakai kain master biasanya. Ini surat apa? Al-Ahqaf juz berapa? 26. Terus kan samawati. Nggak udah kelihatan tuh. Ini Malu-malu tuh. Musa. Terus Pinter. 1 kali 24 jam ini diputar plus 1 kali 24 jam kali 7 hari 1 pekan, itu insya Allah kalau anak sudah bisa ngikutin akhir-akhirnya. 2 pekan kedua itu anak udah nyambung 1 ayat sampai 5 ayat, kita ajak baca bareng utuh. Amma yatasaalun, bisa dia ngikut per 2 pekan. Apalagi kalau kemampuan anaknya cepet, 1 pekan udah bisa. Falah ini 1 juz 1 bulan. 1 juz 1 bulan. Iya. Berarti kalau misalkan 2 kali 2 pekan itu berapa ayat kira-kira? Tergantung pencapaian anaknya dan tergantung seberapa sering kita ngajak dia untuk apa istilahnya, untuk mengaji, untuk istilahnya kalau kita boleh bilang estafet ayat ya. Kalau dia udah bisa hafal, berarti kan dia bisa lanjut. Tapi kalau belum bisa, berarti kita memancingnya itu gini. Ayo ngaji bareng bunda ya, atau ngaji bareng mama. Amma yatasaalun. Dia juga bisa baca. Kalau dia sudah hafal, kita sampai gantian, saya pertama, mari kedua, ketiga dan selanjutnya. Itu yang pencapaian per 2 kali 24 jam. 1 kali ya, 2 pekan. Pekan pertama itu kan 1 kali 24 jam kali 7. Itu insya Allah dia udah bisa ujung-ujung ayat. Minimal 10 ayat ujung-ujungnya gitu. Nah, saya tahu dari mana? Dari Fahir. Karena kan kalau progresnya cepat ya, artinya Akhirnya siapa nih? adiknya, Anta, ya seperti itu. Kalau 2 kali 24 jam kali 2 kali 24 jam kan 2 pekan, itu dia insya Allah udah bisa 1 ayat itu 5 atau 10 ayat. Nah, pekan ketiga itu dia saya ajarkan untuk menunjuk. Misal Al-Quran nih, nah saya ajarkan dia untuk menunjuk Mbak. Al-Quran yang ini saya fotokopi per juz. Kalau ini kan 1 ayat 1 makna ya. Kalau saya enggak, jadi misalnya yang terjemah berkata wa iza, ntar saya bawain terjemah, saya kasih fotokopiannya kembali Qurannya. Ya. Jadi nanti dia pekan ketiga itu kan Falah belum bisa ya, saat Falah menghafal Al-Quran itu dia nggak bisa baca kayak kita misalnya wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dia itu audionya aja yang kuat karena waktu itu dia belum bisa ngapal. Nah, pekan ketiga kita ngapain? Pekan ketiga itu dia secara ini udah ngerekam ujung ayat, dia udah nyangkut ayat per ayat secara utuh, dia udah ada gambaran. Kita nunjukin cara dia nunjuk. Dia nggak bisa baca misalnya, nah, kita belum bisa baca, kita tunjukin aja misalnya tabarakalladzi, tapi kita bimbing. Jadi biar anak tuh tahu ya, oh ini tuh ayat. Iya, tabarakalladzi, dia nulisnya yang ini loh gitu. Ya, jadi ketika pindah surat dia tahu. Pindah halaman tuh dia udah tahu ini ada halaman setelahnya gitu. Udah, setelah pekan keempat insya Allah dia sudah hafal minimal beberapa surat tamam dalam arti 1 surat dari awal, dari Amma yatasaalun sampai ya laitani kuntu turaba. Kalau progresnya cepat 1 pekan dia bisa 1 surat yang pendek ya, hitungan pendek itu seberapa ya 10 ayat ke atas lah, tapi yang panjang itu ukuran saya itu 20 ayat ke atas, itu udah panjang. 1 sampai 20 menurut saya masih hitungan ayat pendek, surat pendek. Terus kenapa dimulai dari juz 30 bukan dari juz 1? Karena secara pelafalan ayat potongannya itu lebih sedikit, lebih pendek. Amma yatasaalun cuma 2 potongan suku kata. Kalau dia dari alif lam mim itu banyak banget kalimat yang harus disusun. Nah, treatment kami kepala itu Mbak, jadi dia ketika pindah juz nih, kita tanya Fala sekarang udah juz 30 udah selesai, juz 29 maunya apa? Kita lihat ya,
Juz 29 itu dia requestnya mintanya apa ya? Kalau nggak salah juz 29 itu ini mintanya dia kalau nggak salah video yang bikin sendiri ini. Iya. Tapi biasanya mereka itu paling banget nyangkut dalam ngajarin itu pas kapan nih Mbak? Habis subuh. Kalau sekarang kan udah bisa ngaji ya, artinya udah bisa baca Al-Quran secara baca kayak kita baca Al-Quran. Itu jadi dia programnya habis maghrib ngaji baca. Habis isya paling kita pengulangan 2 lembar lah, dihafal tapi itu ini yang Kalau aku biasanya si Alvin itu malam-malam tuh Mbak, tapi nempel. Kalau malam nempel, kalau siang kan dia aktif tuh kesana kemari kan. Nah itu saat aktif itu kayak gitu Mbak Ri, sebetulnya banyak metode yang bisa kita pakai. Misalnya kalau misalnya mikir, oh kalau dia visual sayang anaknya juga nggak terlalu main di dalam rumah, TV kan di depan rumah kan, bisa disiasati dengan murotal, speaker murotal. Oh, jadi dia biar denger gitu. Sebetulnya kalau media tuh sekarang udah banyak banget. Kita bisa pakai speaker murotal, kita bisa pakai headset murotal. Tadi saya bilang, Fala tuh kalau kita jalan anak usia kita tuh belum ini Mbak, tadi dilempar, tadi bosan. Dia taruh mana aja kita udah 5 apa 6 kali ganti memory card. Karena apa? Karena dia naruh di mana aja memory card kan. Dulu pernah kan ya, muter itu si murotal kan, pakai speaker kayak gitu. Tapi kok anaknya kayaknya nggak dengerin nih, kayaknya nggak. Ya kan yang tadi Mbak, perpaduan audio visual itu menyatukan banyak indera, penyatuan 2 indera dalam satu dalam satu pembelajaran itu membuat anak lebih konsen. Apalagi kalau kayak gini, dia ada tulisannya, Iya. ada animasinya. Tulisannya untuk apa? Untuk stimulus dia melihat tulisan Al-Quran. Animasinya untuk memicu dia fokus. Audionya yang akan dia serap untuk yang dia hafal. Ya, kayak gitu. Seperti itu aja sih Mbak. Jadi tadi ya, pekan pertama dia di stylein aja. Pokoknya selama anak itu ada di dalam rumah, on terus 24 jam. Yang kedua, terus tapi dengan di stimulus ya sama kita. Ujung-ujung ayatnya itu insya Allah udah bisa 1 sampai 10 atau 15 ayat lah. Karena ayatnya juga potongannya lebih pendek dan ujungnya itu cuma ba, a, ya gitu. Ya artinya kalimat-kalimat ayatnya juga sama gitu. Artinya hampir-hampir mirip lah misalnya kayak amal besar dengan al-azim al-azim fi mukhtalifun kala sa'amun thumma kala sa'amun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ya artinya kayak gitu dia udah mulai nyambung. Tandanya apa? Dia hafal ayat ini bisa membedakan ujungnya nggak ketukar dengan autada, bukan saro ba. Jadi artinya autada bukan autaba gitu. Jadi kan dia hafal. Artinya ujungnya dia nggak salah pengucapan. Iya, nggak salah pengucapan. Jadi nggak salah nyambungnya bukan autada bukan autaba gitu. Kayak apa? Tau saro ba bukan saroda gitu misalnya. Itu kan indikasi kita tahu dia hafal. Nah, pekan ketiga tadi nunjuk ya, dari nunjuk dan nunjuk itu ya udah akhirnya pekan keempat insya Allah dia udah siap dalam arti siap untuk kita tes dia. Misalnya kita kan kalau kemampuan anaknya memang lemah bisa dari bawah, tapi kalau misalnya kita dari bawah itu kasihannya apa? Nanti acak-acakan lebih baik kita menyesuaikan untuk tahfiz dia ini dari atas. Kenapa? Faedahnya satu, dia tahu kalau ayat itu udah pindah surat. Misalnya dia tahu nih ya laitani kuntu turaba bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu itu udah pindah ke surat An-Nazi'at dan dia secara tidak langsung hafal urutan surat ayat. Itu semua itu kenapa urutannya itu dari atas ke bawah? Karena dia nanti tahu silsilah surat. Iya, kalau dulu kan kita dari bawah. Kalau dari bawah itu urutannya itu sebetulnya kalau boleh saya bilang agak sedikit keliru. Kenapa? Karena nanti ketika anak ditanya habis Anas apa? Habis Anas itu Al-Fatihah. Nah, kalau kita kan habis Anas dulu ya kita habis Anas apa? Habis Anas apa?
kita dulu tahunya Al-Falaq. Ya kalau sekarang setelah kita tahu kan Anas itu kan setelahnya Al-Fatihah. Tapi dulu kan kita tahunya habis Anas Al-Falaq. Kalau urutan Quran kan sebelumnya. Iya benar. Ya enggak? Jadi dulu tuh kita ngajarin anak hafiz, generasi-generasi kita kasih dulu hafiz tuh diajarin nanjak, jadinya berat. Iya karena makin sini tuh makin berat. Jadi ngapalin bisa, aduh kok makin panjang sih Iya. Kalau dia terbiasa dengan makso ayat potongan-potongan ayat yang pendek, tapi nambah ke bawah itu nambah sedikit-sedikit udah nambah cipil kalau aku sih tahu. Ya itu tadi triknya, pekan pertama diputerin 1 kali 24 jam, pekan kedua diajak stimulus nyambung ayat-ayat, pekan ketiga sambil menunjuk Al-Quran, ini kopiannya aku kasih. Terus pekan keempat insya Allah ya, karena dalam arti udah bisa dites, ya udah bisa dites, kita stimulus terus kita ajak merujak atau sambung ayat, atau misalnya kalau anak yang belum bisa ngaji Al-Quran, jadi kan kita sambil tunjukin itu tadi dengan boleh kayak tadi, saya ini juz berapa, ini ayat berapa, ini surat apa, atau misalnya hadis surat ini apa, dia langsung nggak mungkin jawab misalnya hadis anak apa. Berarti kalau misalkan Turun, urutan Al-Quran itu kan turun. Kan urutannya gini, anak misalnya 79, berarti kan Al-Nasihat 78. berarti kalau misalkan kayak begitu meskipun anaknya belum tahu berapa asas, tapi dia berarti makin sini makin cetek kan ibaratnya soalnya dari awal tuh Udah udah bisa langsung 40 ayat. Al-Quran itu tulisannya Dulu awalnya Falaq, nih, ini deh. Coba ini surat apa? An-Naba. An-Naba ayatnya juz berapa? Habis surat An-Naba apa? Habis An-Nazi'at? Abasa, habis Abasa. Diisi di dalam TV kita itu bukan cuma itu aja, ada sirah Nabi. cerita-cerita Nabi. Ya, ada sirah Nabi, ada makharijul huruf, ada calistung, ada tajwid. Pokoknya konten yang dia nonton anak-anak, tapi bobotnya pembelajaran. Tapi ada waktunya nggak, misalkan calistung enggak, semaunya dia tonton aja. Pengen yang ini gitu. Misalnya udah dari pagi kita nih kayak gini nih, tengah hari bolong ini jam 11 dia pengen si kakak pengen kayak tuh hijaiyah, akhirnya kita puterin lah diva tuh yang mau hijaiyah. Satu lagi yang nggak kalah penting adalah doa. Lebih baik kita menangis sekarang ya ibaratnya daripada ibaratnya diantar yang kita tangisin. Lebih baik kita menangis sekarang nih. Anak-anak nangis dari handphone gini-gitu, terus atau anak-anak di usianya lagi main, anak-anak kita malah kok pengen di dalam rumah aja dikurung gitu apa. Ya benar kata ibu yang didapetin di hidup, ingat nggak motonya? Bersungguh-sungguh langkah di dalam sehingga tak akan keluar dengan kesungguhan. Di dalam rumah 1 kali 24 jam bertahun-tahun aku gojlok itu sih kalau kayak gitu. Keluar di habis Indonesia. Nanti kalau kita apa ya ibaratnya dampingin anak itu kita hafal tanpa menghafal, bukan hatam tanpa menghafal. Kita ikutan hafal, iya karena kita juga mendampingi anak. Iya, karena tiap malam tuh aku kayak pengerjaan itu Jadi nyambut lagi kan? jadi anak tuh pas amanya rasa alur apa ya gitu, jadi Makanya sama ikutan hafal. Ya efeknya nanti dari dia hafal, kembali dia ikutan hafal. Kan Mbak nggak sengaja ngafal kamu itu selalu untuk menghafal, tapi kan Mbak ke bawah ngafal sendirinya, karena dia menghafal kita yang dampingi. Itu menuruti keinginan anak itu harus kita pikir ulang gitu, harus kita pikir ulang. Ketika memang menuruti keinginan anak itu ada bagusnya, bisa Bari tahu nih anak Bari lagi ngincer apa, kemah-kemahan. Palang punya kemah namanya tenda Al-Jasiyah. Al-Jasiyah kan nama surat Al-Quran. Kalau di atas surat Al-Jasiyah jadi tenda. Akhirnya tersebutlah sekarang itu kata dia tenda Al-Jasiyah. oh jadi Ada stimulus benda juga. kayak buat rewardnya. Nah, itu tadi tips-tips dari Mbak Ila mengenai cara beliau dalam mengajarkan putra-putranya untuk dapat menghafal Al-Quran dengan menggunakan media audiovisual yang notabene lebih disukai anak zaman sekarang. Jadi, tips-tips yang dapat orang tua terapkan atau lakukan dalam mengajarkan anak-anak hafal Al-Quran dan terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran diantaranya, tips nomor 1,
Menggunakan gadget sebagai sarana pembelajaran, yaitu dengan cara memberikan tontonan audiovisual yang berisi kartun yang disukai anak, namun audio yang diisi adalah murotal. Hal ini dilakukan selama 1 kali 24 jam dalam 1 pekan. Pekan kedua, orang tua dapat memberikan stimulus sambung ayat terhadap si anak. Pekan ketiga, memberitahu anak letak ayat yang sedang dilafadzkan atau dihafalkan. Pekan keempat, tes sambung ayat dan murojaah bersama-sama. Tips nomor 2, ajarkan anak menghafal surat sesuai urutan surat yang ada di dalam Al-Quran. Tips nomor 3, selalu sabar dan menerapkan kedisiplinan pada anak dalam membagi waktu. Tips nomor 4, melakukan game sederhana seperti tukar hafalan dengan keinginan anak, yang tentunya keinginan anak tersebut tidak bersifat memaksakan atau keluar dari kemampuan orang tua. Tips terakhir yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabat Fillah, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terus saksikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.